Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses penyusunan buku besar dari Tangaya Konveksi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan entry jurnal ya. Di sini dari jurnal sales, kemudian purchase ini sudah kita selesaikan semua sampai di jurnal umum serta buku besar pembantu. Oke, sekarang kita akan coba masuk pembahasan mengenai buku besar atau ledger pada Tangaya Konveksi. Oke, untuk menyusun atau membuat laporan buku besar ini sebenarnya sangat mudah ya, cukup simpel di sini. Yang pertama, kalian buatkan dulu semua nama-nama akun ini, buatkan untuk bentuk buku besarnya, kira-kira seperti ini untuk bentuk buku besarnya. Silakan kalian buatkan dulu untuk format buku besar dari seluruh nama akun yang ada di Tangaya Konveksi. Lalu pertama yang harus kalian lakukan setelah untuk format buku besarnya ini sudah dibuat, yang pertama harus kalian lakukan adalah silakan kalian input atau masukkan pertama untuk saldo awal dari masing-masing akun ini, dimana untuk saldo awal bisa kalian ambil dari soal, yaitu untuk daftar saldo 30 November 2021. Ini sudah saya siapkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba input untuk saldo awalnya. Untuk menginput saldo awal ini pun sangat mudah, tinggal kalian memindahkan saja ya akun-akunnya. Misalnya di sini untuk cash in bank ada saldo debit. Nah, ini kita masukkan di buku besar cash in bank. Di sini tanggalnya karena saldo dia buatkan untuk tanggal 1. Kemudian keterangannya bisa kalian kasih opening balance dengan inisial di sini TB. Kemudian di sini karena saldo awal maka kalian langsung masukkan di kolom saldo atau kolom balance. Karena di sini di sisi debit maka kalian masukkan di sisi debit. Oke, kemudian yang selanjutnya yang kedua untuk petty cash. Sama di sini tanggalnya tanggal 1, keterangannya juga opening balance, itunya TB untuk keterangannya. Oke, masukkan ke kolom saldo di sini untuk petty cash itu 7.500.000 di sisi debit. Kemudian yang selanjutnya untuk account receivable. Ini sama keterangannya sebagai saldo awal ya, tanggal 1, trial opening balance atau trial balance di sini. Oke, untuk account receivable di sini ada saldo di sisi debit ya, jumlahnya 77.500.000. Kemudian selanjutnya untuk order receivable ya, ini pun sama, kita kasih keterangan saldo awal, kita masuk kolom saldo. Perhatikan untuk order receivable itu ada saldo debit 7.500.000 ya, 7.500.000 di sisi di order receivable ya, berarti yang ini itu dividen payable kosong, tidak ada saldo ya, dividen receivable ya. Untuk account untuk order receivable di sini ya, opening balance saldonya debit di sini 7.500.000 dan seterusnya. Silakan untuk mulai dari raw material ini ke bawah, silakan masukkan untuk yang saldo debit, masukkan ke buku besar di saldo debit. Jika ada saldo kredit, masukkan ke buku besar saldo kredit, sesuaikan dengan saldo awal dari masing-masing akun ini. Oke, untuk mempercepat proses di sini saya coba kerjakan langsung, saya percepat di sini ya.
Baik, setelah semua saldo awal dari masing-masing akun ini sudah kita masukkan semua ya ke dalam buku besar sini, maka langkah selanjutnya kita akan coba posting semua akun yang ada di jurnal khusus yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan. Jadi yang pertama tadi pastikan atau input dulu saldo awal dari masing-masing akun ini, dimana untuk saldo awal dari masing-masing akun ini kalian ambil dari daftar saldo 30 November yang ada di soal. Kemudian setelah sudah kalian masukkan semua saldo awalnya, maka langkah selanjutnya kita akan coba posting semua akun yang ada di jurnal khusus yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Tapi sebelum kita posting yang semua muncul di jurnal khusus ini, pastikan bahwa masing-masing jurnal ini sudah kita buatkan rekapitulasi atau data rekapitulasi. Ya, jadi pastikan kalian buatkan dulu data rekapitulasinya untuk masing-masing jurnal ini supaya kita nanti akan lebih mudah dalam proses memposting atau mencatat dari jurnal khusus ke dalam buku besar seperti itu. Oke, di sini punya saya sudah langsung saya buatkan data rekapitulasinya. Untuk cara membuatnya sebenarnya gampang. Jadi fungsi rekapitulasi ini sebenarnya untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul pada jurnal, baik itu sisi debit atau sisi kredit. Misalnya begini. Di sini di sales jurnal, di sisi debit itu ada akun receivable dengan kode akun 11201. Kemudian di sisi kredit itu muncul akun sales of finished inventory dan fade out. Ada 2 akun. Nah, akun ini untuk memasukkan atau untuk mengelompokkan ke dalam kolom rekapitulasi ini cukup kita menggunakan kode akunnya saja. Oke, di sisi akun di sisi debit di sini akun receivable kode akun 11201. Kalian masukkan di kolom account number, kemudian di sisi debit totalnya ini kalian ambilkan dari total account receivable-nya. Kemudian di sisi kredit di sini ada sales of finished inventory dengan kode 41101 dan fade out kode akunnya adalah 21104. Kita urutkan atau kita masukkan ke dalam rekap di sini, urutkan dengan kode terkecil, berarti kita masukkan untuk yang fade out dulu kodenya. Kemudian jumlahnya kita ambil di kolom total ini dan untuk yang sales of finished inventory ini jumlahnya kita pun ambil dari kolom total. Sehingga di sini kesimpulannya di data rekapitulasi untuk di jurnal penjualan di sini muncul 1 akun di sisi debit dan 2 akun di sisi kredit. Oke, seperti itu cara membuatnya. Sama halnya dengan purchase journal di sini. Di purchase journal di sini di sisi debit itu muncul akun raw material inventory dan akun fade in. Di mana kode masing-masing akun ini ada di bawahnya, di sini ada 11301 untuk raw material, sedangkan 11601 untuk fade in. Sedangkan di sisi kredit hanya ada 1 akun yaitu account payable dengan kode akun 21101. Nah, kode-kode akun ini akan kita masukkan ke dalam rekapitulasi ya, kemudian kita urutkan. Kode terkecil di sini adalah 11301, berarti yang ini untuk raw material. Kemudian kita masukkan untuk yang 11601 untuk fade in. Sehingga di sisi debit di sini muncul 2 akun dari akun raw material inventory dan akun fade in. Sedangkan di sisi kredit di sini hanya ada 1 akun yaitu account payable dengan kode akun 21101. Jumlahnya masing-masing kita ambilkan dari kolom total ini. Oke, lalu yang selanjutnya untuk cash receipt journal sini. Di cash receipt journal di sisi debit di sini muncul akun cash in bank, kode akunnya 11101. Kemudian di sisi order kolom debit di sini muncul akun sales discount dan prepaid income. Perhatikan di sini, jika dalam satu jurnal muncul 1 akun berkali-kali, maka di sini kalian cukup menuliskan kode akunnya 1 kali saja di data rekapitulasi. Misalnya gini. Oke, sekarang kita urutkan di sisi debit, di sini ada muncul cash in bank, ada sales discount, ada prepaid income. Kita masukkan kode terkecil berarti kode cash in bank. Kita masukkan di sini. Lalu jumlahnya kita ambil di sini. Lalu yang kedua kita masukkan dulu kode akun yang kedua yaitu untuk yang prepaid insurance, prepaid income sini 21105. Di sini 21105 muncul 2 kali. Kita cukup tuliskan 1 kali di sini. Untuk jumlahnya sendiri totalnya kita jumlahkan. Untuk yang prepaid income yang ini dengan yang di bawahnya kita jumlahkan, kita letakkan di total ini 20 juta. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk yang sales discount 41102. Jumlahnya kita ambil dari sini. Lalu selanjutnya untuk sisi kredit di sini ada akun receivable, kode akunnya 11201. Kemudian ada order receivable dan prepaid income di sini. Oke, kita masukkan kode terkecil berarti yang 11201 yang berarti yang ini.
Oke, kita masukkan ke sini, lalu jumlahnya kita letakkan di sini. Kemudian 11203 untuk order receivable, kita masukkan kodenya, jumlahnya kita masukkan dari sini. Kemudian yang terakhir adalah 21105 untuk prepaid income, kodenya. Kemudian di sini jumlahnya kita masukkan di sini. Sehingga kalau kita jumlahkan untuk kolom total debit dan kredit, hasilnya seimbang seperti ini. Oke, lakukan seperti itu untuk data rekap atau merekapitulasi nama-nama akun yang ada di masing-masing jurnal dengan menggunakan kode akunnya. Ya, seperti ini untuk rekapitulasi kira-kira untuk jurnal penerimaan jurnal pengeluaran kasnya. Di sisi debit ada muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 akun yang muncul di sisi debit ya untuk jurnal pengeluaran kas. Sedangkan di sisi kredit di sini hanya ada satu akun yaitu cash in bank. Makanya di sini di sisi kredit hanya satu akun yaitu cash in bank. Lalu untuk jurnal umumnya pun sama ya. Untuk jurnal umum di sisi debit di sini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akun. Sedangkan di sisi kredit di sini muncul 10 akun. Ya. Silakan kalian buatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dibuatkan data rekapnya untuk masing-masing jurnal di sini, baru setelah itu hasil rekap ini kita akan posting ke buku besarnya. Oke, sekarang kita akan mulai proses postingnya. Yang pertama di sini kita mulai dari sales journal dulu. Di sales journal di sisi debit muncul satu akun dan di sisi kredit muncul 2 akun. Sekarang kita posting dulu yang sisi debitnya. Oke, di sisi debit muncul kode akun 11201. Sekarang kita masuk ke buku besar dengan kode akun 11201. Berarti yang ini. Ya, 11201 yaitu adalah akun receivable. Oke, cara postingnya di sini adalah yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya. Ya, tanggalnya di sini tanggal posting adalah tanggal 31. Kemudian keterangannya adalah karena kita memposting dari jurnal penjualan, maka di sini keterangannya kasih keterangan sales journal dengan refnya di sini SJ. Kemudian account receivable di sales journal tadi muncul di sisi debit dengan jumlah 195.525.000. Berarti di sini kita letakkan di sisi debit dengan total yang sama yaitu 195.525.000. Setelah itu, setelah hasil posting ini sudah kita masukkan ke kolom saldo. Kita akumulasi dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 77.500.000. Kemudian ada hasil posting dari sales journal 195 juta sekian. Debit ketemu debit, kita jumlahkan, kita letakkan saldonya di sisi debit. Seperti itu, didapat 273.025.000. Oke, itu untuk yang sisi debit. Sekarang kita posting yang di sisi kredit. Oke, di sisi kredit muncul kode akun 21104. Kita cari kode akun 21104. Oke, kita cari 21104. Oke, berarti ini kode akun 21104 itu adalah untuk fade out. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggal 31. Keterangannya adalah sales journal, di sini SJ. Oke, untuk fade out sendiri tadi ya. Di sales journal, fade out ini di sales journal ini muncul di sisi kredit dengan jumlah 17.775. Kita posting di jurnal di buku besar fade out di sisi kredit yaitu 17.775.000. Oke, lalu kita catatkan ke dalam kolom saldo. Sebelumnya tidak ada saldo fade out. Dengan adanya transaksi di sales journal maka otomatis 17.775 ini pun akan menjadi saldo di fade out di sisi kredit, otomatis seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya yang ketiga di sini ada muncul kode akun 41101. Kita cari buku besar kode akun 41101. Berarti ini sales of finished inventory. Oke. 41101. Ya, udah sesuai 41101. Oke, kita masukkan tanggal 31. Keterangannya adalah sales journal. Di sini inisialnya adalah SJ. Oke, sales of finished inventory tadi di sales journal muncul di sisi kredit. Berarti kita letakkan di sisi kredit. Baru kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo kredit 1.480.000.000. Ada posting dari sales journal 177.750.000. Di sini kredit ketemu kredit, kita jumlahkan. Saldonya kita letakkan di sisi kredit. Oke, seperti itu. Oke, untuk posting dari sales journal ke buku besar selesai, sudah kita masukkan semua. Sekarang kita masuk ke purchase journalnya. Oke, purchase journal di sini sama, ada 3 akun, 2 akun di sisi debit dan 1 akun di sisi kredit. Oke, sekarang kita mulai posting dulu yang dari sisi debitnya.
Oke, di debit di sini muncul akun 11301. Kita cari 11301. Kita cari 11301, berarti yang ini. Oke, ini adalah akun raw material inventory. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggal 31 sales purchase journal ya. Ini kita di purchase journal sekarang. Oke, keterangannya berarti kita kasih di sini purchase journal. Oke, di sini PJ. Oke, di purchase journal raw material ini muncul di sisi debit. Oke, ada muncul di sisi debit jumlahnya 85.350. Kita masukkan di sisi debit di sini 85.350.000. Oke, kalau sudah kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo debit, kemudian ada posting dari purchase journal di sisi debit. Debit ketemu debit kita jumlahkan. Kita letakkan di sisi debit seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ada di purchase journal ini. Ada kode akun 11601. Kita cari buku besar 11601. Ya. Nih. Ini adalah untuk akun fed in. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya purchase journal PJ. Oke, sama fed in pun muncul di sini di sisi debit dengan jumlah 8.535.000. Kita letakkan di sini. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Sebelumnya tidak ada saldo, otomatis ini akan menjadi saldo debit. Ya, seperti itu. Oke, itu purchase journal yang sisi debit. Sekarang sisi kredit. Di sisi kredit hanya ada kode akun 21101. Kita cari kode akun 21101. Oke, 21101. Ya, berarti yang ini. Ini adalah account payable. Oke, kita masukkan di sini tanggal 31. Ya, keterangannya purchase journal di sini untuk kode 21101 itu ada di sisi kredit. Jumlahnya adalah 93.885. Kita masukkan di sisi kredit 93.885. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo 75 juta. Kemudian ada hasil posting dari purchase journal juga kredit. Ada kredit ketemu kredit kita jumlahkan. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, untuk purchase journal selesai. Sekarang kita masuk ke cash receipt journal. Oke, kita akan coba posting yang ada di jurnal penerimaan kas ini ke dalam buku besar. Di sini ada 6 akun ya, 3 akun di sisi debit, 3 akun di sisi kredit. Sekarang kita posting dulu yang sisi debit. Oke, di sini muncul 1101. Kita cari buku besar dengan kode akun 1101. Oke, ini adalah akun untuk cash in bank. Oke, kita masukkan di sini keterangannya adalah cash receipt journal tanggal 31. Di sini CRJ. Oke, di cash receipt journal tadi cash in bank ada di sisi debit. Kita masukkan di sini. Di sisi debit jumlahnya 180.770. Kita masukkan di sini di sisi debit. Oke, lalu kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo debit. Di sini ada posting juga debit. Oke, debit ketemu debit kita jumlahkan. Kita letakkan di sisi debit jumlahnya. Oke, lalu selanjutnya untuk kode akun 21105. Kita cari 21105 kode 2. Ya, ini kodenya. Ini adalah untuk akun prepaid income. Kita masukkan di sini tanggal 31 cash receipt journal. Keterangannya di sini untuk prepaid income di cash receipt journal tadi muncul di sisi debit. Oke, nilainya 20 juta di sini. Ya, nih 20 juta. Kita masukkan di sini 20 juta. Baru kita masuk ke saldo, perhitungan saldonya. Sebelumnya ada saldo kredit 50 juta, kemudian ada posting dari cash receipt journal 20 juta sisi debit. Kredit ketemu debit, berarti ini dikurangi 50 dikurangi 20. Nilainya letakkan di sisi kredit 30 juta. Oke, lanjut selanjutnya yang ketiga di sini ada kode akun 41102. Kita cari 41102. Ya, 41102 berarti ini. Ini adalah kode untuk akun sales discount. Oke, kita masukkan di sini keterangannya tanggal 31 cash receipt journal. Oke, tadi untuk sales discount di sisi debit. Kita masukkan nilainya di sisi debit sales discount yaitu besarnya 480 juta. Kita masukkan di sini 480 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke saldonya. Sebelumnya ada saldo debit 10 juta 720. Kemudian hasil posting dari cash receipt journal 480. Debit ketemu debit kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Itu untuk yang sisi sebelah debit. Sekarang kita masuk ke sisi sebelah kredit. Kita posting. Oke, di sisi kredit muncul akun kode akun 11201. Kita cari 11201. 11201. Ya,
ini ya, 11201 berarti yang ini. Ini adalah akun account receivable. Oke, kita masukkan di sini tanggal 31 cash receipt journal. Di situ tadi untuk cash receipt journal atau 11201 ini ada di sisi kredit 183 juta sekian. Kita masukkan di sisi kredit 183 juta 750. Oke, kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya adalah saldo debit, ada posting dari cash receipt journal kredit. Debit ketemu kredit, kita kurangi. 273 juta dikurangi 183 juta sekian, ketemu 89 juta 275 ribu. Oke, lanjut ke kode akun untuk 11203. Kita cari 11203. Oh, berarti yang ini adalah akun order receivable. Oke, kita masukkan di sini ke tanggal 31 cash receipt journal di sisi kredit di sini ya. Sisi kredit 2.500.000. Kita masukkan di sini 2.500.000. Oke, kita masuk ke saldo. Sebelumnya saldo debit 7.500.000. Di sini ada sisi kredit 2.500.000. Oke, kita kurangi, ketemu saldo 5 juta. Oke, yang terakhir untuk cash receipt journal ada kode akun 21105. Kita cari 21105. Oke, kode akun 21105 ini ya, ini adalah akun prepaid income ya. Kita masukkan keterangan dan tanggalnya 31, kemudian prepaid income tadi di jurnal penerimaan kas muncul di sisi kredit 15 juta. Oke, di sini saldonya kredit 30 juta, kemudian posting dari jurnal penerimaan kas 15 juta. Kita tambahkan 15 ditambah 30, kita letakkan di sini 45 juta. Oke, untuk cash receipt journal posting ke buku besar selesai. Oke, saya rasa kalian lanjutkan sendiri untuk cash payment journal ya. Caranya sama. Kalian posting semua yang di sisi kredit ini dan sisi debit dan sisi kredit ini ke dalam buku besar dengan cara yang tadi saya contohkan di awal. Kemudian yang terakhir kalian posting juga yang dari jurnal umum ya. Di sini kalian posting semua untuk kode akun yang ada di sisi debit dan kode akun yang di sisi kredit. Oke, setelah kalian semua nanti masukkan, semua sudah kalian posting ke dalam buku besar, semua jurnal tadi ya, rekap semua jurnal sudah dimasukkan ke dalam buku besar. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Untuk cash in bank itu menghasilkan saldo akhir debit 267.420. Untuk petty cash tetap di sini dengan saldo awalnya 7.500.000. Untuk account receivable ada saldo debit 89.275.000. Untuk dividen receivable kosong masih seperti awal. Untuk order receivable ada saldo akhir debit 5 juta. Dan raw material inventory menghasilkan saldo debit 149.607.500. Dan seterusnya sampai ke bawah ini. Kalau sudah selesai kalian masukkan semua, baru sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan neraca saldo 31 Desember. Oke, jadi pastikan semua yang dari jurnal tadi ya, rekap ini sudah kalian masukkan semua ke dalam buku besar. Setelah kalian masukkan semua, maka pastinya akan menghasilkan saldo akhir dari masing-masing akun. Nah, saldo akhir dari masing-masing akun ini akan kita kelompokkan atau akan kita rekap dalam bentuk yang namanya neraca saldo 31 Desember. Nah, untuk membuat atau menyusun neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember, caranya kalian masukkan dulu untuk nomor akun dan nama akun ya. Kalian masukkan di sini nomor dan nama akun sesuai dengan daftar akun yang ada di Tangaya Konveksi. Atau bisa juga kalian berpatokan pada yang ada di soal ini ya. Nah, kalian masukkan semua atau kalian tulis semua nama akun dan kode akun ini ke dalam trial balance ini. Oke, setelah kalian masukkan semua kode dan nama akun yang ada di Tangaya Konveksi, maka coba sekarang kita mulai untuk merekap saldo-saldo yang muncul di buku besar ke dalam neraca daftar saldo ini. Oke, caranya yang pertama, perhatikan kita mulai dari pertama untuk mulai dari buku besarnya. Untuk yang pertama, buku besar cash in bank ini ada saldo debit 267 juta sekian. Kita catat di trial balance di sini di sisi debit, kita pindahkan di sisi debit. Oke, yang kedua, di sini ada petty cash. Ada saldo 7.500.000 sisi debit. Kalian masukkan di trial balance atau neraca saldo di sisi debit untuk akun trial balance. Kemudian yang ketiga, di sini ada account receivable. Oke, saldo debit 89.275. Kalian catat di daftar saldo di sini di sisi debit sama jumlahnya 89.275.
Lalu selanjutnya untuk di dividen receivable kosong, tidak ada. Langsung order receivable di sini ada saldo debit 5 juta. Kalian masukkan di sini di order receivable sisi debit 5 juta. Dan seterusnya kalian silakan pindahkan seluruh saldo-saldo akhir yang ada di buku besar ini, ya semua sampai terakhir, sampai di income tax expense ini kalian masukkan semua ke dalam neraca saldo ini. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini kalau sudah kalian masukkan semua. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu setelah itu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, setelah saya jumlahkan di sini ketemu hasil 3.037.452.000 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Seperti itu. Jadi cukup mudah untuk menyusun buku besar dan neraca saldo 31 Desember. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai pembahasan jurnal penyesuaian. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.